Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Salam kemanusiaan. Yang terhormat, Bapak Dr. Handers Kristiantono MSI, beserta jajarannya dari PMI Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang terhormat, Bapak Dr. Ruliando Hasea Purba, Mars SPKFR, yang telah bergabung bersama kita pada hari ini selaku dosen pembimbing KSR PMI Unit UNJ. Selanjutnya ada Saudara Faisal selaku Ketua Pelaksana KSR PMI Unit UNJ tahun 2022, yaitu adalah Ketua Pelaksana Dorafest kita, dan para peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur dan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Melino Priana Abigail, selaku MC pada webinar Dorafest, ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang telah hadir pada acara hari ini. Terima kasih kepada media partner, Katami, Forel, FSKSR, Event Jakarta, dan PIKR, dan sponsor kita, yaitu PMI Kota Jakarta Timur, IFRC, UNSED, IOA Gold, dan INES. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan agenda webinar pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars PMI, dan Mars UNJ. Selanjutnya ada sambutan oleh Ketua Pelaksana Dorafest tahun 2022. Selanjutnya adalah sambutan dari PMI Kota Jakarta Timur. Selanjutnya sambutan dari dosen pembimbing. Selanjutnya pembacaan tata tertib. Selanjutnya podcast dan sesi tanya jawab. Selanjutnya pembagian door prize dan yang terakhir penutupan. Agenda pertama yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars PMI, dan Mars UNJ. Di Persada Bunda Pertiwi.
menarmakan bakti bagi amarah, tunaikan tugas suci, tujuan BNI, dipersada bunda berdiri, untuk umat manusia di seluruh dunia, BNI mengantarkan jasa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Dorafest KSR PMI Unit UNJ tahun 2022 kepada Saudari Faisal, dipersilahkan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Handers Kristianto MSI melalui video conference. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para peserta webinar donor darah di tengah pandemi dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa diberi kesehatan dan di dalam bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik sampai berakhir nanti 1 bulan penuh. Dan juga semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan kepada kita, di mana pandemi saat ini masih belum berakhir, belum usai, masih ada, sehingga kita perlu kewaspadaan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Para peserta webinar yang saya hormati, betapa pentingnya darah bagi seseorang. Setetes darah adalah nyawa bagi seseorang. Oleh karenanya PMI adalah satu institusi yang selama ini juga melakukan kegiatan donor darah dan sekaligus juga mendistribusikan darah kepada para pengguna atau para masyarakat yang membutuhkan darah. Darah sangat berarti bagi seseorang, terutama bagi mereka yang menderita sakit, operasi, dan lain sebagainya.
di mana kebutuhan darah di Provinsi DKI Jakarta sehari membutuhkan 1.000 sampai 1.200 kantong. Namun di dalam kenyataannya angka tersebut dalam kondisi saat ini itu sangat susah ditempuh, sangat sulit untuk mencapai 1.000 sampai 1.200 kantong per hari. Ini antara lain disebabkan pertama masih adanya wabah pandemi COVID-19 ini, di mana masyarakat masih khawatir atau takut tertular, sehingga banyak para pendonor ini terpaksa harus berhenti atau menunda untuk mendonorkan darahnya. Padahal ketika mendonor itu pun juga melalui proses pelaksanaan prosedur kesehatan yang sangat ketat, sehingga kemungkinan tertular pun tidak mungkin terjadi. Namun paradigma ini atau persepsi ini harus kita hilangkan, bahwa mendonor dalam suasana pandemi itu pun juga tidak berbahaya, karena semuanya sudah melalui prokes kesehatan yang ketat. Bapak Ibu sekalian yang hormati, di samping kondisi masih adanya pandemi sehingga masyarakat banyak yang enggan untuk mendonorkan darah, kondisi di bulan Ramadan itu juga mengakibatkan menurunnya angka pendonor, karena mungkin karena sedang berpuasa, takut lemas dan lain sebagainya. Padahal menurut para ulama mendonorkan darah di bulan puasa tidak membatalkan puasa. Dan unit donor darah Provinsi DKI Jakarta maupun unit donor darah di seluruh wilayah kota dan wilayah kota yang ada di DKI Jakarta ini buka 24 jam. Kapanpun kita bisa melakukan donor darah. Misalnya sekarang bulan puasa, setelah berbuka atau malam hari tetap kita layani untuk donor darah, karena memang kita buka 24 jam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa kegiatan donor darah ini setiap saat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pendonor-pendonor ini harus juga kita ingatkan kembali agar mendonorkan kembali darahnya. Dan alhamdulillah beberapa waktu belakangan ini kegiatan donor darah itu cukup masif ya, karena pandemi sudah mulai agak reda, dan banyak organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang berbondong-bondong melakukan donor darah ke Provinsi DKI maupun ke donor darah di tingkat kota masing-masing. Nah, ini cukup mengembirakan, namun kondisi ini harus tetap kita pacu, kita jaga, kita dorong, sehingga kondisi ini tetap ajak ya. Jadi tidak perlu lagi kita nanti menurun, kita bekerja keras lagi, baru naik lagi. Tetapi ini bagaimana caranya supaya para pendonor ini konstan ya, ajak sesuai dengan jadwal mereka tetap mendonor, sehingga jumlah daripada kebutuhan darah setiap hari 1.000 kantong sampai 1.200 ini dapat terpenuhi. Para peserta webinar yang saya hormati, kegiatan ini dilakukan untuk mengajak masyarakat, khususnya peserta yang mengikuti webinar ini, untuk melakukan donor darah. Ya, memacu para peserta webinar untuk melakukan donor darah. Sekaligus juga menjadi agen kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas betapa pentingnya, betapa manfaatnya berdonor darah itu. Donor darah bermanfaat tidak saja kepada para orang yang membutuhkan, tetapi juga bagi para pendonor itu sendiri sangat bermanfaat. Pertama, tentu pahalanya sudah jelas, Allah akan balas pahalanya, karena itu adalah kegiatan sosial membantu orang lain. Itu pahalanya sudah jelas. Yang kedua, mendonor itu secara rutin akan memberikan kesehatan yang baik bagi para pendonor, karena mendonorkan darah, darah kita akan berganti lagi dengan darah yang baru, akan tumbuh darah yang baru, sehingga darah kita tetap baik, tetap segar, tetap bersih. Nah, ini kenapa mendonor itu
sangat disarankan karena memberikan dampak kesehatan pada pendonor itu sendiri. Oleh karenanya melalui kesempatan ini, melalui kegiatan webinar ini, kami berharap dan menghimbau kepada para peserta selain agar mendonorkan darah, juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas betapa pentingnya kita berdonor darah, bukan saja penting bagi yang menerima donor, tetapi juga bagi yang memberikan donor yang menjadi lebih sehat. Untuk itu kegiatan ini sangat baik sekali, sangat positif, dan kiranya akan dapat memberikan dampak yang positif, dampak yang luas dengan banyaknya para peserta donor yang akan datang ke unit-unit donor yang ada, apakah itu ke DKI, Provinsi DKI atau ke tingkat kota lain. Untuk itu kegiatan ini sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, para panitia yang telah dapat menyediakan kegiatan donor darah ini di tengah pandemi dan di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya kira itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Handers Kristianto MSI atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari dosen pembimbing KSR PMI Unit UNJ kepada Dr. Ruliando Hasea Purba, Mars SPKFR, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ruliando Hasea Purba, Mars SPKFR, atas sambutannya. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib. Tata tertib peserta webinar Dorafest KSR PMI Unit UNJ tahun 2022. Yang pertama, peserta wajib join Zoom maksimal 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, format ID peserta harus menggunakan nama lengkap, diikuti dengan asal instansi. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke platform harus berpakaian dan berperilaku sopan selama kegiatan. Yang keempat, peserta wajib mengaktifkan kamera selama proses acara berlangsung. Jika terdapat kendala, bisa menghubungi panitia. Yang kelima, peserta wajib menonaktifkan suara selama proses pemberian materi berlangsung. Yang keenam, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab, diawali dengan mengangkat tangan raise hand atau pada menu platform. Yang ketujuh, peserta yang diberikan izin bertanya wajib mengaktifkan kamera dan mengaktifkan suara, kemudian memperkenalkan diri atau peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui room chat Zoom. Yang kedelapan, peserta wajib mengisi link daftar hadir yang telah diberikan panitia. Yang kesembilan, piagam penghargaan akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Baik, jadi selanjutnya kita akan memasuki agenda yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu agenda podcast dan sesi tanya jawab dengan pemateri kita hari ini, yaitu Dr. Dian Raihana Safitri Dewi yang telah bergabung dengan kita. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Sebelum lanjut nih dok ke sesi podcast kita, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Ya. Nama Dr. Haidian Safitri Dewi Permatasari, tempat tanggal lahir Jakarta 16 April 1975, alamat di Kampung Kaum Pandak RT 003 RW 009 Karandenan Cibinong Bogor Jawa Barat. Wah dokter orang Cibinong ya, kalau teman-teman ada yang sama dengan dokter ini boleh ya nanti untuk dihubungi. Nah nomor HP-nya nih teman-teman boleh catat 0811 99 16475. Ya. Bisa dicatat teman-teman. Untuk jenis kelamin perempuan ya. Ya. Terus untuk email dokter nih. Email dokter adalah Dian Safitri UTDP @gmail.com. Ya. Baik. Untuk pendidikan formal Dokter Dian sendiri, itu yang pertama dari SDN 09 Parigi, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kalau SMP-nya itu adalah SMPN 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selanjutnya ada SMAN 82, Jalan Dahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir nih, dokter ternyata di UPN ya dok, Iya. Fakultas Kedokteran Iya. UPN. Angkatan Jakarta. pertama. Iya, wah. Angkatan 93 tuh pas lagi pertama-tama bangun UPN. Wah. Iya. Di tahun 1993 ya. Iya. Untuk pengalaman kerjanya nih, wah keren sekali. Nah, untuk materi kita nih, Wakil Direktur Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Bogor. Ada juga dokter sebagai dokter klinik SMAN 2 Cibinong Bogor. Fasilitator konseling pendonor darah reaktif sampai sekarang ya dok. Iya. Terus ada Kepala Seksi Rekrutmen Donor Darah Unit Transfusi Darah Pusat UTDP PMI Jakarta sampai sekarang ya dok. Iya, betul. Baik, jadi kita akan memasuki yang paling tunggu-tunggu dok. Jadi hari ini tuh saya ingin berbincang-bincang dengan Dokter Dian mengenai tema kita hari ini. Seperti yang kita ketahui ini ya, salah satu kegiatan PMI yang paling dikenal masyarakat adalah donor darah. Betul. Nah, namun sejak pandemi COVID-19 muncul sebuah stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa donor darah saat pandemi bisa berbahaya. Nah, pandangan ini membuat masyarakat menjadi takut untuk mendonorkan darahnya. Akibatnya jumlah suplai kantong darah di Indonesia semakin menipis dan membuat beberapa penyakit seperti demam berdarah, thalassemia, dan penyakit lainnya menjadi terhambat untuk transfusi darahnya secara rutin. Jadi kita ingin mengupas tuntas tentang ini dokter, Ya. dan juga stigma yang ada di masyarakat. Saya ingin tanya nih dok, donor darah itu apa sih? Iya, donor darah itu adalah suatu pengambilan darah ya dari seseorang, tapi secara sukarela. Jadi pengambilan darah dari seseorang atas kesadaran sendiri, sukarela. Kemudian darah tersebut kalau belum digunakan kita simpan dulu di bank darah. Nanti suatu saat ada yang menggunakan, barulah kita keluarkan darah tersebut. Wah, jadi donor darah tadi sudah dijelaskan ya. Ini saya mau tanya nih selanjutnya nih dok. Seperti yang kita ketahui, golongan darah itu bukan hanya satu dan Iya. ada penggolongan resus. Betul. Apakah golongan darah dan resus ini dan dari mana asal golongan darah ini? Jadi golongan darah itu sebetulnya pengklasifikasian ya atau penggolongan darah pada manusia itu didasarkan ada atau tidaknya antigen pada permukaan sel darah merahnya gitu. Jadi ada 46 jenis antigen yang menjadi dasar dalam penggolongan darah, tapi yang lebih familiar kita kenal itu yang golongan A, B, O, dan sistem resus. Nah, untuk yang sistem resus sendiri itu juga suatu penggolongan darah, tapi didasarkan atas ada tidaknya antigen D, yaitu suatu macam protein dalam sel darah. Jadi seandainya kita mempunyai golongan darah A, resusnya bisa A resus positif atau A resus negatif, sebetulnya seperti itu. Dokter dia udah menjelaskan nih kan tentang golongan darah dan penggolongan resus. Apakah penting nih dok untuk kita mengetahui golongan darah dan resus ini? Pasti penting, karena kan kita tidak tahu ya apakah nanti kita suatu saat butuh transfusi darah ya. Nah, suatu saat biasanya paling sering itu pada kasus-kasus kecelakaan, kemudian pas melahirkan ya. Nah, itu kan kita kan butuh tuh untuk adanya darah ya. Nah, pastinya kalau kita sudah tahu golongan darah kita itu akan lebih cepat untuk mendapatkan stok darahnya. Kemudian pada saat kita mau donor juga akan ditanyakan kan golongan darahnya apa, Iya. itu juga akan lebih cepat untuk dibantu. Seperti itu kurang lebihnya. Tadi kan udah tentang golongan darah dan kenapa sih biasa kalau misalnya golongan darah ada yang berbeda dengan orang tuanya? Iya, sebetulnya pada anak itu ya dia akan mengikuti gen mana yang dominan dari kedua orang tuanya. Kalau misalkan dominan dari ayah ya dia akan mengikuti golongan darah ayah. Kalau dari ibu ya dia akan mengikuti golongan darah ibu. Tetapi sebetulnya itu masih dalam satu kelompok ya. Misalkan ayahnya golongan A, kemudian ibunya golongan B ya. Itu bisa menghasilkan anak dengan golongan A, B, AB dan O. Nah, itu dari situ. Ya. Baik dok, ini kita masuk ke ke donor darah nih dok. Baik. Jadi apa sih dok akibat golongan darah dan resus pendonor berbeda dengan golongan darah dan resus penerima? Kalau misalkan ini kita sebagai pasien, kemudian golongan darah kita dan resus kita berbeda, kita mendapatkan transfusi darah yang berbeda, itu sangat berbahaya karena akan terjadi suatu proses namanya reaksi transfusi. Reaksi transfusi itu di mana pada saat darah masuk ke tubuh kita, badan kita akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini akan menghancurkan sel-sel darah kita sendiri karena disangkanya sel darah itu adalah suatu zat asing.
Nah, akhirnya sel darah kita akan lisis, akibatnya timbul demam tinggi, ya, kemudian tekanan darah bisa ngedrop, ya, kemudian kayak kejang dan lain-lain. Jadi sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Iya. Jadi kita tadi udah bahas tentang donor darah dan penggolongan darah juga boleh nggak sih atau apa akibat dari golongan darah dan yesus yang berbeda. Iya. Untuk termin 1 ini kita sudah selesai dong. Kita mau melakukan sesi tanya jawab. Oh iya, silakan. Iya, jadi sebelum lanjut ke termin selanjutnya, bagi kakak-kakak dan juga teman-teman yang ingin bertanya kepada Dr. Dian secara langsung mengenai materi di termin pertama nih, boleh langsung raise hand atau melakukan pertanyaan pada kolom chat. Hanya 2 pertanyaan tercepat ya dok. Ya. Mohon maaf, panitia boleh berikan saya raise hand. Dipersilahkan. Kak, boleh langsung open mic dan open videonya nih. Wah sudah, pertanyaannya banyak sekali. Sebelumnya perkenalkan nama saya Setiawan ya. Saya juga alumni dari UNJ pada 2016. Pertanyaan saya, ini kan dalam golongan darah itu kan golongan darah O disebut golongan darah donor universal, dan AB disebut resipien universal. Tapi kenapa sekarang nggak bisa ya? Golongan darah O ya? Iya. Memang golongan darah O itu disebut golongan darah yang donor universal, ya. Tetapi sebetulnya sampai saat ini masih bisa, Bapak. Hanya saja pada saat pemeriksaan golongan darah itu mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan golongan darah dari pasien. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan transfusi terhadap pasien, itu golongan darah dari si pendonor dan golongan darah dari pasien itu akan direaksikan, ya. Nah, sebetulnya hal-hal tersebut yang membuat jadi adanya ketidakcocokan pada saat transfusi darah. Nah, sehingga kita harus mencari lagi nih kantong darah lain yang sesuai dan cocok dengan golongan darah si pasien. Demikian Pak, kira-kira. Dia masih tetap menjadi golongan darah universal kok Pak. Jadi pada saat mau transfusi tidak langsung harus digunakan ya Pak. Kita harus mencari kantong darah mana saja sampai ketemu yang cocok dengan golongan darah atau spesifikasi dari golongan darah si pasien tersebut Pak. Selamat siang, Dr. Dian. Iya, selamat siang. Ya, kenapa saya Yosya dari Jogja sekarang ya? Dok, izin bertanya, dokter. Iya. Ada 2 pertanyaan saya sebetulnya ini agak sensitif, dokter. Pertama nih dokter, terkait dengan prosedur kalau memang seandainya donor itu tadi terima dokter. Kan biasanya kita isi semacam apa ya? Mungkin sudah dibuat bahasa ya dokter. Jadi ada checklist terus seandainya dokter kita itu orang tidak diterima itu kira-kira prosedur gimana dokter? Mohon maaf, pertanyaannya mengisi kuesioner sebelum melakukan donor. Betul dokter. Iya. Biasanya ada keterangan tuh misalnya kita ini saya tidak pernah dan terus yang dia masuk. Pertanyaan saya adalah kalau seandainya gitu dokter ya ada salah satu hal misalnya apa yang saya nggak bisa ngomongin karena sensitif ya. Sebenarnya gimana ya kan nggak mungkin dibuka ke publik gitu ya dokter misalnya. Iya. Sesuatu artinya atau apa itu pertanyaan saya dokter yang pertama. Baik. Yang kedua nih dok, ya saya tertarik dengan soal resus dokter. Karena kebetulan saya udah berapa ya, udah 50-an ya dokter ya. Saya bertanya dokter, kalau seandainya kita kan biasanya donor lokal ya dokter ya. Seandainya nanti dibutuhkan seorang tua gitu ya, kita tahu nih kok golongan darahnya sama, tapi kita nggak tahu dia resusnya apa. Kira-kira prosedurnya gimana dokter? Baik. Terima kasih. Iya, baik. Sebetulnya pada saat seseorang ingin mendonorkan darah, tahap pertama yang dilakukan adalah seleksi donor, ya Pak ya. Nah, seleksi donor ini yang pertama adalah mengisi formulir kuesioner. Formulir kuesioner itu dia berisi data diri, ya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang lumayan banyak ya, sekitar mungkin 50 berapa ya, sekitar 52 atau 53 kalau nggak salah ya. Nah, itu memang pendonor harus menjawab dengan jujur.
Makanya kami dari UTD Pusat itu selalu menyarankan kepada panitia donor agar menyiapkan ruangan khusus yang tertutup. Jadi pada saat pendonor berhadapan dengan dokter, pada saat wawancara, dia nggak akan malu-malu lagi untuk berkata jujur, gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita mengharapkan demikian. Jadi ruangan pemeriksaan dokter pada setiap kegiatan donor darah haruslah tertutup agar ada keterbukaan dari si pendonor kepada dokter yang mewawancarainya. Ya, nah memang di situ Pak, pada saat terakhir dia mengakhiri pengisian kuesioner, itu ada tanda tangan. Saya setiap kali berhadapan dengan pendonor, saya suka memastikan kembali kepada pendonor bahwa apakah Bapak sudah jujur mengisinya. Saya suka sampaikan demikian. Nah, kalau dia bilang sudah jujur, dia harus menandatanganinya di depan dokternya. Jadi penandatanganan kuesioner disarankan di depan dokter agar kita tahu bahwa si pendonor tersebut adalah benar-benar jujur mengisinya. Demikian. Sudah bisa diterima Pak keterangan saya? Oke, saya lanjut. Iya, bisa. Mohon maaf, Dokter, bisa diterima, Dokter? Maksud pertanyaan saya, jika seandainya terjadi sesuatu hal yang di luar keinginan kita, misalnya ternyata nggak bisa donor itu bukan karena, bukan karena tensi A, B, atau lain, tapi karena sesuatu lain yang mungkin agak sensitif. Mohon maaf, yang dimaksud adalah penyakit ya? Iya. Oke, iya. Gimana ya, Dokter? Oke, baik Pak. Ya, sebetulnya kalau misalkan pun pendonor tersebut tidak jujur, sedang mengalami suatu penyakit, misalkan 4 penyakit yang bisa ditularkan lewat darah ya, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis ya. Nah, kita tetap akan mengambil darah tersebut. Nah, darah tersebut akan kita lakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan uji saring IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, pada saat itulah diketahui bahwa si pendonor sedang mengalami sakit tersebut dan darah tersebut tidak akan kita keluarkan ya, darah tersebut tidak akan kita keluarkan. Dan kebetulan saya bagian konseling di unit transfusi darah pusat. Saya setiap kali mendapatkan laporan dari bagian uji saring, saya akan memanggil pendonor tersebut, kemudian saya akan melakukan konseling terhadap pendonor tersebut Pak ya. Jadi nggak usah khawatir, kalau seandainya pendonor bohong, hasil uji saring IMLTD tidak akan berbohong. Darah tidak akan kita keluarkan untuk pasien. Ya, sudah jelas Bapak? Sudah terima? Baik, jadi untuk pertanyaan dari Pak Yose kita cukupkan ya Dok. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir untuk sesi tanding pertama ini. Iya. Boleh nih yang Raisen, karena banyak sekali Dok yang bertanya, mulai dari kolom chat dan juga Raisen ya. Iya, kalau misalkan nggak terjawab bisa WA saya nanti ya. Iya. Kita masih buka 3 termin lagi Iya. untuk pertanyaan Dok. Baik. Jadi satu pertanyaan terakhir. Kita bacakan saja ya Dok, ini hanya di kolom chat. Oke. Yang pertama, jadi ada dari Kak Rani Rasmawati izin bertanya Dok. Tadi kata dokter kan ada cara mencocokkan darah terlebih dahulu. Iya. Jika seandainya keadaannya sangat mendesak, itu bagaimana ya Dok? Iya. Itu adalah suatu prosedur yang memang harus dilakukan. Ya, jadi sebelum darah dikeluarkan kepada pasien, tetap ada uji kecocokan darah antara darah pasien dengan darah yang di dalam kantong darah tersebut. Itu harus dilalui, tidak boleh dilewatkan. Berarti meskipun sedang darurat juga tetap harus Iya, dilakukan. tetap harus dilakukan. Namanya uji keserahasiaan atau ketidakcocokan darah. Mungkin kalau misalnya prosesnya bisa dipercepat nggak sih Dok? Kurang lebih 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam. Baik, semoga pertanyaan dari Kak Rani terjawab ya. Kita lanjut nih Dok ke sesi selanjutnya. Baik. Jadi di termin kedua ini saya mau nanya nih Dok, apa saja persyaratan untuk donor darah dan siapa saja yang tidak boleh donor darah? Baik, sebetulnya tentang donor darah ini ya bisa teman-teman baca di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 ya, tentang standar pelayanan darah. Nah, di situ banyak sekali keterangan mengenai donor ya. Nah, tetapi ini kalau persyaratan yang pastinya harus sehat jasmani dan rohani ya. Nah, kemudian sebelum melakukan donor juga pasti akan kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisiknya itu berupa pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, kemudian suhu tubuh,
kemudian kadar hemoglobin, nah, dan ada wawancara yang lain. Semua harus sesuai dengan ketetapan dari PMK 91 tahun 2015. Gitu. Kalau tensi misalkan nih minimal 90/60, maksimal dia boleh 160/100 ya. Kalau suhu kan nggak boleh demam, ya kan? Kira-kira antara 36,5 sampai 37,5. Nadi, HB itu juga ada peraturannya. Semuanya ada di PMK. Jadi sesuai tadi yang sebelum kecocokan ada Ya, persyaratan juga iya, yang harus pasti. diisi ya, Dok. Betul. Yang tadi tentang kejujuran juga ya, Dok. Betul. Yang tadi tempat tertutup Iya. dengan bareng dokternya langsung. Ya? Iya, pada saat wawancara ya. Iya. Nah, Saya juga mau nanya nih, Dok, tadi Hmm. stigma masyarakat ini kalau misalnya donor darah terpapar COVID ya. Jadi kalau misalnya donor darah ini akan terpapar COVID nggak sih Iya. sebenarnya? Kalau hingga saat ini sih kami dari pusat belum pernah menerima adanya kasus penularan COVID-19 melalui donor. Ya, jadi sampai saat ini belum ada kasus. WHO kan juga menyampaikan bahwa COVID ini kan ditularkan melalui droplet ya, jadi tidak melalui darah. Jadi belum ada kasusnya. Berarti tidak ya, Dok? Berarti Iya, stigma tidak. ini salah. Berarti. Betul. Jadi saya mau nanya nih, Dok, tadi kan kalau misalnya donor darah terpapar COVID atau enggak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau donor darah ini menularkan penyakit enggak, Dok? Dan mungkin kan penyakit atau kelainan darah akan terdeteksi melalui donor darah? Iya, baik. Jadi tadi selain dengan seleksi donor, dengan melalui pengisian inform consent, tanya jawab dan lain-lain, nanti darah yang diambil akan melalui pemisahan namanya IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah ya. Nah, di situ yang kita akan cek adalah adanya virus hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis ya. Nah, tentunya darah yang positif terhadap salah satunya atau keempatnya darah tidak akan keluar dan tidak akan diberikan kepada pasien ya. Jadi tidak akan menularkan penyakit karena pastinya sudah bebas dari penyakit ya. Nah, kemudian yang satu lagi untuk mendeteksi penyakit ya. Iya. Ya, pada saat kita mau donor kan dilakukan pemeriksaan kesehatan ya, Iya, kayak benar tekanan sekali. darah, denyut Iya. nadi ya. Nah, dari situ kan dari tensi kita bisa tahu apakah kita ada darah rendah atau darah tinggi ya kan. Nah, kemudian HB kita dicek apakah HB kita bagus, apakah HB kita tinggi atau normal, itu kan bisa ketahuan. Itu kan sebagai info bagi kita untuk kesehatan kita. Itu salah satunya. Jadi tidak mungkin menularkan penyakit ya, Tidak Dok? mungkin karena akan melalui proses Iya, ya. karena sudah melalui proses. Iya, betul. Jadi saya mau tanya nih, Dok, tadi kan tentang menularkan penyakit atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, ini penyakit apa yang membuat kita tidak bisa donor selamanya, Dok? Iya, tentang penyakit itu sebetulnya di PMK 91 tahun 2015 itu ada penolakan pendonor sementara dan penolakan pendonor secara permanen ya. Tentunya yang sementara itu misalkan dia demam, dia bisa donor setelah sembuh ya. Kemudian seperti dia darah tinggi, hipotensi, dia bisa kembali pada saat sudah sehat. Itu yang sementara. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, tetapi untuk yang donor untuk yang selamanya ya pasti sejenis HIV, hepatitis ya, jantung. Nah, itu udah permanen penolakannya. Berarti 3. Ya, ada 2 golongan. Ada Ada 2 yang golongan. permanen sama yang sementara. Gitu. Baik, Dok. Ini pertanyaan terakhir untuk di termin ini. Apa saja sih, Dok, manfaat dari donor darah? Iya, sebetulnya manfaat donor darah itu pada dari awalnya udah bisa kita tahu ya. Kita bisa sekaligus mengecek kesehatan kita, kesehatan jantung kita dari tensi darah, dari nadi ya. Terus mengetahui suhu tubuh kita dari pemisahan suhu ya. Kemudian juga kita bisa tahu juga mendeteksi adanya penyakit tertentu. Contoh tadi hepatitis, sifilis, HIV, apakah anemia, apakah hipotensi, semua bisa ketahuan. Itu salah satunya dari situ. Wah, keren sekali ya, Dok. Untuk termin ini kita juga udah bahas tadi tentang donor darah menularkan penyakit atau tidak, dan stigma di masyarakat yang muncul tentang donor darah menularkan COVID-19 itu salah. Iya, sampai saat ini belum ada kasusnya. Iya. Ya. Jadi selanjutnya saya ingin membuka lagi nih untuk kakak-kakak dan teman-teman untuk 2 pertanyaan tercepat. Baik kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Dian, boleh bisa langsung raise hand atau bertanya pada kolom chat dan nanti akan saya persilakan atau saya bacakan. Baik, jadi sudah bergabung dengan kami Kak Ade Sopyan dari UNRAP. Boleh dipersilakan, Kak. Imunitas tubuh kita khususnya pada saat pandemi ini gitu, Dok. Nah, yang kedua di sini
Baik, Kak Ade Sofyan, bolehkah pertanyaannya diulang kembali karena tadi suaranya sempat terputus di kami? Ya baik. Putus lagi ya. Imunitas selama tuh Gimana Kak? Coba putus-putus. masih putus-putus di kami? Nggak tahu saya pertanyaannya. Nggak nyambung. Udah dia masuk ya. Apa? Pertanyaannya saya bacakan ya Kak, ada di kolom chat. Jadi pertanyaannya Dok, apa saya perlu apa saja yang perlu disiapkan oleh pendonor sebelum melakukan pendonoran, dan kondisi calon pendonor yang bagaimana saja yang dilarang untuk melakukan donor darah. Baik. Jadi faktor apa saja yang harus disiapkan oleh calon pendonor Iya, sebelum benar. dia donor ya? Iya, benar Iya. sekali, Dok. Yang pastinya sih kesehatan fisik ya, kesehatan fisik dan mental ya. Dalam artian harus menjaga agar tekanan darah stabil dengan cara pola makan yang baik, tidur yang cukup, olahraga, konsumsi vitamin ya. Tentunya dengan menjaga kesehatan fisiknya dulu. Ya, banyak minum cairan air putih dan segala macam. Ya, itu kan bisa meningkatkan imunitas kita. Iya. Ya. Satu lagi pertanyaannya? Dia bertanya, Kak Adi juga bertanya nih Dok, kondisi apa saja yang tidak diperbolehkan untuk donor darah? Kondisi, oh iya, baik. Yang pastinya sih intinya begini, kalau orang ingin melakukan donor darah, dia sendiri harus sehat. Ya, nah kondisi yang tidak boleh pada saat kondisi sakit, misalkan ada keluhan, kalau misalkan demam, pusing sedikit, batuk sedikit ya, kalau saya sarankan untuk pendonor menunda dulu donornya. Jadi, Dok saya mau donor nih, hanya saja saya lagi batuk, saya langsung sarankan ditunda dulu saja. Nah khawatirnya ternyata ada infeksi yang lebih serius dibandingkan hanya batuk biasa ya. Jadi harus dipastikan pendonor yakin bahwa kondisinya jasmani dan rohaninya sehat. Kalau saran saya sih demikian. Ya. Baik, apakah Kak Ade sudah terjawab pertanyaannya Kak? Sudah terjawab ya Kak? Semoga sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Baik, sudah bergabung bersama kita nih Kak Rika Aki dari Universitas Gunadarma. Dipersilahkan Kak. Untuk apa ada tapi belum 2 minggu. Pertanyaannya pasca vaksin untuk tidak melakukan donor ya Kak ya? Ya, baik. Sebetulnya sih bukan tidak boleh untuk melakukan donor, tetapi harus diberikan jangka waktu dulu ya, agar vaksin tersebut bekerja dalam tubuh kita, Kak. Jadi pada saat vaksin, misalkan setelah vaksin pertama, misalkan dosis pertama vaksin, itu disarankan 3 hari setelah vaksin baru boleh donor. Ya, nah kemudian pada vaksin yang kedua itu disarankan 7 hari setelah vaksin. Gitu Kak. Nah untuk yang booster itu bisa 14 hari setelah boosternya. Jadi bukan tidak boleh donor, tetapi diberikan waktu bagi vaksin tersebut untuk bekerja dalam tubuh kita, agar jangan kita ganggu untuk kita keluarkan kembali. Demikian Kak. Ya. Sudah terjawab ya Kak Rika Raki atas pertanyaannya. Mohon maaf bagi kakak dan teman-teman nih yang sudah raisen dan pertanyaannya banyak sekali yang masuk ke kita yang belum terjawab di termin ini. Nanti juga sesi tanya jawab akan dilakukan di termin selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke termin 3 ya Dok. Iya. Jadi saya mau tanya nih Dok,
bagaimana cara untuk donor darah? Cara untuk donor darah gampang kok, tinggal datang aja ke unit-unit donor darah di kota-kota setempat ya. Tinggal datang, kemudian tapi yakinkan dulu kondisi fisik sehat, datang, daftar, kalau lolos saya langsung donor. Di seluruh Indonesia terdapat 227 UDD PMI ya kan, di banyak ya. Jadi ada kabupaten ya, kemudian ada kota ada kota madya juga ya, banyak sekali. Tinggal datang aja ke UDD PMI. Berarti kalau misalnya kakak dan teman-teman ingin donor darah, tinggal langsung datang Langsung aja datang ya, ke UDD setempat ya. Jadi tinggal mengisi persyaratannya dan wawancara, lolos langsung bisa donor darah. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya nih dok, apa sih yang harus dilakukan setelah donor darah, misalnya pantangan atau apa yang boleh dan tidak dilakukan? Yang pasti setelah donor darah kan otomatis kita ada pengeluaran darah ya, sekitar 350 sampai 450 cc darah kita. Otomatis kita harus mengganti ya kan dengan konsumsi makanan yang bergizi, kemudian memperbanyak minum cairan ya, terus kemudian vitamin dan istirahat yang cukup untuk menambah oksigenasi dalam tubuh. Sebenarnya sih itu saja. Artinya itu saja ya dok? Iya. Selanjutnya dok, pertanyaannya nih, wah ini pertanyaannya itu adalah donor darah itu sakit atau tidak sih dok? Dan katanya nih dok, donor darah itu bikin ketagihan. Iya, sebetulnya sakit atau tidaknya relatif ya. Namanya juga ditusuk oleh jarum yang lumayan panjang dan besar ya. Karena kan kalau jarumnya nggak besar kan darah nggak bisa mengalir ya. Sakit pada saat penusukan sebetulnya itu sih manusiawi. Iya. Tapi kan tingkat sensitif seseorang terhadap rasa sakit kan berbeda-beda ya. Tapi lebih bagus donornya, nggak usah dirasain sakitnya. Ya, baik. Donor darah bikin ketagihan, sebetulnya sih nggak bikin ketagihan kayak obat-obatan semacam itu ya. Yang pasti pada saat kita setelah donor tentunya ada pengeluaran darah, kemudian darah kita membentuk darah yang lebih baru lagi, yang kaya akan oksigen, kaya akan nutrisi ya. Itu pastinya akan membuat kita lebih enak badannya, lebih enak, lebih segar ya. Dan hal tersebut yang bikin kita pengen lagi dong, pengen lagi. Nah seperti itu, jadi nggak ketagihan ya. Kalau merasa sehat betul ya. Berarti ada suatu rasa yang ingin terus dirasakan. Betul, karena oksigenasi itu kan, darah terbentuk lagi, oksigen bertambah, tuh rasanya segar sekali badan. Jadi orang pengen donor kembali, sebetulnya itu. Jadi bagi kakak dan teman-teman yang belum donor nih, boleh langsung donor ya habis ini. Jadi saya mau tanya nih dok, tadi juga sempat dibahas sama Dokter Ruli di awal, donor darah itu boleh tidak sih dok saat berpuasa? Lalu kenapa saat bulan puasa susah untuk mendapat pendonor darah? Iya, sebetulnya di bulan Ramadan ini kan memang dari tahun ke tahun kan seperti itu ya kasusnya ya. Karena orang takut kalau donor tuh akan bikin lemas dan membatalkan puasa. Sebetulnya tidak apa-apa dilakukan pada saat bulan Ramadan atau saat berpuasa, asal kita tahu trik-triknya. Jadi pada saat kita buka puasa, pada saat sahur, kita cukup asupan makanan yang bergizi, kemudian perbanyak cairan. Nah, donor darahnya dilakukan pada pagi hari, pada saat nutrisi dan kandungan cairan kita masih tinggi. Itu kan lebih aman. Donor pada saat bulan puasa dilakukan pada pagi hari. Nah, tipsnya boleh dicoba nih ya. Gitu. Berarti berpuasa ini nggak menghalangi sebenarnya. Tidak menghalangi, kita donor betul. darah. Asal kita tahu kapan waktunya yang pas ya. Pertanyaan terakhir untuk di termin ini nih dok. Kenapa kalau donor darah itu gratis, sedangkan kalau kita membutuhkan kantong darah itu mahal bayar dok? Iya, sebetulnya sebelum darah itu bisa dipakai oleh pasien, dia kan akan melalui perjalanan panjang ya. Dia akan melalui pemeriksaan dari uji saring penyakit menular ya. Kemudian juga pendonor juga akan kita cek kesehatannya, kemudian juga kita butuh kantong darah buat penempatannya itu kan. Nah, kantong darah kita belum punya pabriknya, kantong darah kita masih impor ya kan, jadi harus beli juga PMI ya kan. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan hepatitis dan sebagainya, itu perlu regensia, perlu antisera yang harus kita beli juga ya. Nah, kemudian ada juga untuk biaya untuk menjaga alat-alat kita supaya tetap bagus dan segala macam ya, itu juga perlu biaya. Jadi sebetulnya bukan bayar darahnya, tetapi biaya pengganti pengolahan darah, namanya BPPD. Kalau nggak salah sekitar 360.000. Ini bukan biaya darah ya, biaya penggantian pengolahan darah, itu sebutannya. Nanti diklarifikasi ya dok. Iya, itu bukan biaya darahnya. Iya. Tapi biaya untuk pengolahannya, betul, karena sangat panjang ya. Betul, perlu prosesnya ya.
Baik, jadi kita masuk sesi tanya jawab lagi nih, Wak. Udah ada yang nanya langsung ya, Dok. Jadi bagi kakak dan juga teman-teman nih yang ingin bertanya, di sesi ini kami buka 5 pertanyaan. Oh, banyak ya? Iya, karena kita melihat sekali dari tadi antusias dari kakak dan teman-teman ini banyak, Dok. Jadi langsung aja nih, Raisen, tapi sepertinya ada Raisen. Langsung, ini ada Kak Rian Salomo. Halo Kak Rian, kepada Kak Rian dipersilahkan. Halo. Saya jelas Kak? Suaranya jelas Kak. Oke, terima kasih Kak. Saya dari Salatiga, saya Rian Salomo Parapat. Saya mau bertanya nih Kak. Kan saya pernah mau donor darah aferesis ya namanya, yang donor darah yang dulu Kak. Nah, saya punya kendala, saya tidak bisa untuk donor karena pembuluh darah saya terlalu kecil. Nah, bagaimana cara untuk memperbesar pembuluh darah Kak? Nah, baru itu aja dulu Kak. Saya lupa dari pertanyaan yang satu lagi. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Betul. Ya, kalau donor dengan menggunakan mesin aferesis itu tentunya persyaratannya lebih banyak ya dibandingkan donor konvensional biasa, karena dia menggunakan alat dari segi tensi darah, dari segi kadar Hb ya, itu juga dia berbeda. Dari segi berat badan juga dia berbeda. Pada mesin aferesis ini kita juga menggunakan kantong darah dengan jarum yang besar. Kemudian kalau misalkan pembuluh darahnya kecil, itu darah akan berhenti pada saat proses aferesis, pada saat mesin berjalan. Nah, kalau sudah berhenti pada saat proses mesin berjalan tersebut, darah nggak bisa ngalir lagi. Mohon maaf, itu kerugiannya sangat besar bagi PMI, karena harga kantong darah aferesis sangat mahal. Jadi memang semua harus dipastikan dari awal, dari kondisi fisik si pendonor, dan harus betul-betul sesuai dengan persyaratan untuk aferesis. Ya, caranya ya paling kalau misalkan ini kan sudah anatomi ya, kita agak sulit untuk mengubahnya. Paling tidak dilakukan dengan olahraga, kemudian karena dia di bagian lengan, mungkin kita akan melakukan olahraga tangan atau lengan untuk buat memperbesar pembuluh darah. Gitu. Kalau aferesis kalau gagal sayang Pak, karena kantong darahnya mahal sekali. Jadi biasanya kalau misalkan pembuluh darahnya staf kita tidak yakin untuk bisa diambil darah, tidak akan dilakukan aferesis Pak. Gitu. Apakah Kak Rian ini ya? Aku panggil ya, Kak Rian ya. Kak Rian sudah terjawab pertanyaannya? Ini dokter, saya mau bertanya bagaimana memperbesar pembuluh darah. Iya. Karena memang saya jujur aktif untuk donor darah nih, dokter. Cuman menjadi kendala bagi petugas pendonor darah itu sulit cari pembuluh darah. Katanya terlalu kecil. Itu gimana ya? Dokter? Iya. Dan itu yang menjadi penghalang untuk saya untuk donor aferesis. Baik Kak Rian, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang pembuluh darah itu adalah memang sudah anatomis struktur tubuh kita ya. Nah, kita bisa membuatnya mungkin agak lebih besar dengan cara berolahraga, tetapi tidak menjamin juga kalau memang sudah anatomi dari tubuh kita sendiri. Nah, Kak Rian jangan melakukan dengan aferesis donornya, donor darah konvensional aja Kak, ya kan? Kalau misalkan dengan aferesis nggak bisa, lakukan aja donor darah konvensional. Karena pembuluh darah itu sudah anatomi tubuh kita, agak sulit untuk kita untuk mengubahnya Kak Rian. Tapi bisa dicoba dengan olahraga yang teratur, latihan-latihan lengan, latihan-latihan pergelangan tangan ya. Nah, itu juga kemungkinan bisa memperbesar pembuluh darah kita. Demikian Kak Rian. Baik dokter, terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh untuk penanya selanjutnya nih. Baik, jadi sudah bergabung Kak Remedina Agustina dari Jakarta Utara. Dipersilahkan Kak. Baik, ada suaranya Kak? Terdengar Kak suaranya? Kedengaran ya? Baik, terima kasih, selamat siang. Siang. Selamat siang. Iya. Pendonor darah misalkan dia di tahun kemarin kan pernah operasi poli TAT. Kalau misalkan di tahun ini dia mau donor darah, apakah bisa atau tidak? Terima kasih. Baik, pasca operasi itu juga menjadi suatu persyaratan bila seseorang ingin melakukan donor darah. Nah, operasi itu ada penggolongannya ada 3 Kak. Ada operasi yang operasi kecil,
operasi sedang dan operasi yang besar. Nah, biasanya kalau operasi sedang dan besar itu tergantung anestesinya. Anestesinya umum biasanya, ya. Contoh pada saat operasi sesar, kemudian pengangkatan tumor dan lain-lain, ya. Nah, operasi kecil itu contohnya misalkan luka jahitan, ya, jatuh kemudian robek, dijahit, ya. Nah, itu jadi penggolongannya operasi besar, sedang dan kecil. Nah, untuk operasi kecil misalkan hanya luka-luka, kalau misalkan lukanya sudah sembuh, jahitan sudah bagus, itu sebulan sudah bisa donor. Ya. Nah, kalau untuk operasi sedang dan besar bisa memerlukan waktu penundaan donor 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Jadi tergantung dari tipe operasinya, penggolongannya. Oke. Dok, mau nanya lagi. Kalau gitu berarti kita harus izin sama dokter spesialis yang operasi atau gimana? Ya, sebetulnya sih tidak usah izin. Kalau misalkan sudah selesai pengobatan kepada dokter spesialis tersebut, kakak kan nanti sebelum donor kan menghadap dokter pemeriksa. Nah, dokter pemeriksa pendonor dia akan paham soal hal ini. Karena kan kita kan juga sebelum jadi donor, dokter pemeriksa pendonor kami juga ada pelatihannya, Kak. Ya, jadi sampaikan saja langsung kepada dokter pemeriksa pendonor, ya. Ini terakhir, Dok, maaf. Iya. Mau nanya. Jadi pendonor itu harus swab terlebih dahulu atau tidak ya? Iya. Swab terlebih dahulu. Kalau waktu zaman pandemi kemarin masih booming-boomingnya, ya, itu kita minta pemeriksaan swab. Tetapi untuk saat ini karena sudah aman, ya, kita nggak minta pemeriksaan swab lagi. Ya. Oke, baik, Dok. Oke. Terima kasih. Iya, Semoga pertanyaan dari Kak Ramida terjawab ya dengan Dokter Dian. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Baik, sudah bergabung dengan kita Kak Chairul Akbar. Dipersilakan, Kak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, izin bertanya, Kak, saya ada 2 pertanyaan. Ini yang pertama, apakah boleh pada saat ibu menyusui itu donor darah? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penyebab orang yang bertato tidak bisa mendonorkan darahnya? Dan apakah untuk selanjutnya dia tidak bisa mendonorkan darahnya kembali? Nah, itu aja pertanyaan dari saya, kan. Baik. Dokter, terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Selamat siang. Ya, sebetulnya ibu yang sedang menyusui tetap diperbolehkan donor, ya, asalkan memang pada saat pemeriksaan kesehatan semuanya sesuai dengan prosedur persyaratan sebagai donor darah. Nah, untuk yang tato, kalau menurut PMK 91/2015 orang bertato itu boleh untuk donor. Tetapi disarankan tato yang terakhir itu misalkan dia tatonya belum sampai setahun. Nah, itu kita tidak sarankan donor dulu. Ya, nah setelah setahun dari tato yang terakhir dia buat, barulah kita boleh menyarankan dia untuk mendonorkan darah. Karena apa? Karena kita perlu waktu sekian lama untuk mengetahui, khawatirnya ada infeksi menular, ya, lewat jarum yang digunakan, kan tidak selalu steril, ya, gitu. Jadi alatnya takut tidak steril, jadi kita memberikan waktu kepada si pendonor. Tato terakhir setahun kemudian baru boleh melakukan donor darah. Jadi sebetulnya untuk observasi saja, apakah akan timbul infeksi pasca tato atau tidak. Ibu menyusui boleh, Pak, untuk mendonor, tetapi asalkan semua persyaratan kesehatannya sesuai dengan pemeriksaan kesehatan. Baik, apakah Kak Chairul Akbar sudah terjawab, Kak, pertanyaannya? Sepertinya Terima sudah. kasih, Dok. Iya, sama-sama. Baik, sama-sama. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Sudah bergabung dengan kita Kak Ayu Anissa, dipersilahkan. Waalaikumsalam, selamat siang. Oh, pasca head. Oh ya. Persyaratan donor, ya. Dulu memang wanita atau perempuan yang sedang mens tidak disarankan donor, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya persyaratan tersebut tidak lagi digunakan, ya. Perempuan yang sedang mens itu boleh tetap melakukan donor asalkan memang kadar Hb-nya di atas 12,5.
Karena kan nilai standar untuk HB mau donor 12,5 sampai 17 ya. Nah, untuk yang sedang mens disarankan di atas 12,5. Jadi dengan kalau di atas 12,5 berarti HB-nya kan lumayan aman ya untuk donor ya. Nah, pada saat dia mens dan dia donor, kita nggak khawatir akan menurunkan kadar HB-nya. Boleh tetap donor. Ya? Ya, sama-sama. Baik Kak Ayu, suaranya putus-putus di kami. Apakah pertanyaannya sudah terjawab Kak Ayu? Baik, terima kasih Kak Ayu atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir nih, kita buka dong. Banyak sekali karena antusiasnya banyak ini Kak. Boleh nih kakak panitia untuk pertanyaan terakhir langsung di shoot. Antusiasnya sangat banyak sekali ya Dok. Iya, luar biasa. Baik, kita sudah bergabung dengan Kak Relnaldi dari ITHB, dipersilahkan Kak. Selamat sore Dok, saya izin bertanya Dok. Iya. Kalau untuk penyakit komorbid itu boleh nggak Dok untuk mendonorkan darahnya? Kalau boleh, persyaratan apa aja harus dilaksanakan? Kalau tidak boleh, kenapa ya Dok? Terima kasih Dok. Iya, komorbid ya. Komorbid itu kan pembawa ya, pembawa penyakit ya, Mas ya. Maksudnya komorbid apa nih, Mas? Kak, halo? Kak Geraldi. Asma, penyakit jantung. Ya, sebetulnya ya itu itu termasuk dalam ini ya, penolakan donor secara permanen ya. Iya. Betul, karena untuk jantung itu karena kan kita pada saat donor tentunya kita kan akan melakukan penurunan atau pengambilan darah ya, otomatis kan itu akan bekerja langsung pada jantung. Nah, khawatirnya pasca donornya akan terjadi hal-hal yang tidak aman bagi si pendonor tersebut. Nah, untuk asma pun itu juga, kalau saran saya sih untuk asma itu disarankan 3 bulan setelah kambuhan yang terakhir. Jadi kalau misalkan dia asmanya kambuh, kita tanyakan dulu, terakhir kambuh kapan? Kalau misalkan sering ya kita tidak sarankan. Karena apa? Secara tidak langsung donor itu membuat rasa takut dan panik, ya kan? Iya, pada saat kita mau ditusuk dan segala macam, belum lagi kalau nggak dapat pembuluh darahnya, otomatis kan akan stres. Nah, stres dan rasa takut akan memicu untuk kambuh nih asmanya. Nah, khawatirnya seperti itu. Jadi untuk hal-hal seperti itu memang harus dicek secara mendetail lagi untuk jantungnya, untuk riwayat penyakit asmanya. Baik Kak Geraldi. Iya, sama-sama. Sudah terjawab ya pertanyaannya, dan sesi tanya jawab saya tutup untuk termin ketiga ini. Terima kasih atas antusiasnya nih. Kita akan buka nanti di termin terakhir untuk pertanyaan lagi Dok. Baik. Kita lanjut ya Dok ke termin Ya. selanjutnya nih. Ini pertanyaannya agak sedikit berat sih untuk di termin ini ya. Aduh. Jadi pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperbolehkan donor darah setelah vaksin? Baik. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya ke ini yang pertanyaan sebelumnya. Untuk vaksin pertama itu 3 hari pasca vaksin. Untuk yang kedua itu dosis yang kedua 7 hari setelah pasca vaksin. Dan untuk yang booster itu 14 hari setelah pasca vaksin. Boleh untuk donor darah. Berarti tinggal tergantung dari berapa vaksinnya ya, vaksin pertama, Iya. kedua, atau ketiga Betul, ya. betul. Pertanyaan selanjutnya nih, setelah COVID, berapa lama jarak waktu untuk bisa donor darah lagi? Iya, persyaratan setelah COVID untuk donor disarankan 14 hari setelah sembuh, dan itu pun harus disertakan pemeriksaan swab yang menunjukkan hasilnya negatif. Jadi harus ada suratnya, gitu, atau surat pemberitahuan dari puskesmas bahwa si pendonor tersebut telah sembuh dari COVID sudah berapa lama. Itu biasanya kita langsung terima. Baik, berarti bisa ya Dok, hanya Bisa. rentang waktunya saja. Betul, betul. Pertanyaan selanjutnya Dok, pada perkembangan donor darah covalescent,
konvalesen. mohon maaf, apakah masih dipakai donor darah konvalesen dan apakah pasien COVID masih menerima donor darah konvalesen? Jadi donor darah plasma konvalesen itu kan biasanya kita berikan kepada orang yang sedang mengalami COVID ya, dan itu juga memang terapi untuk yang COVID, tetapi itu bukan suatu pilihan obat utama ya. Jadi untuk terapi dengan plasma konvalesen ini itu hanya terapi suportif saja. Untuk yang lainnya masih memberikan obat dan lain-lain sesuai dengan gejala. Belum menimbulkan ini sih Mbak, sampai saat ini belum suatu berdampak banyak pada kasus yang berat ya, tapi pada kasus yang sedang itu biasanya memberikan hasil yang bagus pada saat dia ditransfusi plasma konvalesen itu kalau kurang dari 72 jam gitu. Memang dia terapi untuk COVID. Tapi baru untuk yang gejala sedang aja. Iya, gejala sedang. Kalau yang berat belum memberikan hasil yang bagus. Iya. Nah, jadi pertanyaan terakhir untuk termin ini, apa itu vaksin plasmid? Iya, sejujurnya kami dari Unit Transfusi Darah Pusat PMI juga info mengenai vaksin plasmid kami juga belum familiar ya, belum dapat info tersebut ya. Dan kami pun masih terus berusaha mencari rekomendasi mengenai vaksin plasmid itu. Tetapi yang pasti jika ada rujukan yang dikeluarkan oleh WHO atau Kementerian Kesehatan itu kami pasti akan mengikutinya gitu. Jadi untuk info vaksin plasmid ini masih menunggu ya? Masih menunggu, kami juga masih mencari-cari rekomendasinya ya. Baik, jadi untuk pertanyaan saya nih kepada Dokter Dian di termin ini sudah cukup nih. Saya mau buka lagi sesi tanya jawab untuk kakak dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya dengan Dokter Dian. Sudah raise hand dan langsung di kolom chat juga sudah banyak dan memang antusiasnya ini sangat besar ya. Boleh untuk langsung kakak panitia untuk shoot kakak dan teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Dian. Selamat siang. Maksud pertanyaannya adalah dia sudah sembuh dari COVID, kemudian dia melakukan donor, ya Pak ya. Nah kemudian dia terkena COVID kembali, betul? Kemudian masih bisa donor atau tidak? Oh, oke. Jadi 2 kali terpapar COVID, maksudnya ya Pak ya, ya Kak ya. Iya, betul. Sampai saat ini kita mengizinkan seseorang yang pasca mengalami COVID untuk bisa mendonorkan darahnya. Memang persyaratannya banyak ya Pak ya. Nah salah satunya 14 hari dari bebas gejala ya. Nah kemudian dia juga harus menyertakan hasil pemeriksaan swab PCR ya, yang menyatakan bahwa dia sudah negatif. Nah, pada saat itu kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan kesehatan namanya seleksi donor. Jika dia seleksi donor lolos, wawancara lolos, kemudian dokumen-dokumen pemeriksaan mengenai COVID, PCR dan segala macam dia ada dan hasilnya sudah sesuai, kami akan izinkan dia donor ya Pak ya. Nah, tetapi pada suatu saat dia sakit kembali, kena COVID kembali. Nah, otomatis prosedurnya akan diulang lagi Pak. Ya,
harus bebas gejala lagi, harus PCR lagi, harus cek fisik lagi. Yang penting kan pada saat dia pertama kali donor itu semua sudah sesuai dengan prosedur. Ya, ada hasil swabnya, ada pemeriksaan kesehatannya, kan sudah semua sesuai prosedur. Tetapi dia pun kalau kena lagi dan pada saat dia mau donor, ya prosedurnya diulang lagi dari awal, 14 hari lagi, hasil PCR-nya negatif lagi, pemeriksaan kesehatannya bagus, dan itu diulang lagi Pak seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Mungkin si pendonornya ingin ya dok? Iya, dan memang semua sudah sesuai prosedur sebagai pendonor ya. Semoga terjawab ya, AYOC Rizal. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Baik, boleh Kak Panitia Operator. Baik, sudah bergabung bersama kita Muhammad Dafa Andria dari UNJ nih dong, dari Kampus. Iya. Boleh Iya. Kak, dipersilakan. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya. Jadi kan kemarin saya udah donor. Terus ini ada yang minta darah saya gitu kayak apa gitu Pak. Setelah donor, kemudian ada yang meminta darahnya Masnya. Sebelum. Jadi saya mau masuk ke kantor yang ini di KI-nya, terus ada petugas yang bilang, Pak, terus sukarela ya, terus ini ada pasien yang butuh darah, terus saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Oh, jadi maksudnya ingin memberikan darahnya kepada orang yang Anda kenal gitu ya Pak ya? Gimana sih pertanyaan? Dia orang yang saya kenal. Oh, oke. Tapi darahnya sudah ditransfusikan dok. Jadi kakaknya Darahnya belum diambil. Ya, Oh, udah. jadi mungkin ada keluarga atau yang dikenal oleh si kakak butuh darah dan dia mau minta kepada kakak untuk mau mendonorkan darahnya kepada dia, gitu kan Kak ya? Iya. Oh, Bingung kan ya pertanyaannya. Maksudnya ke donor langsung ya? Itu gimana prosedurnya? iya sebetulnya sih kalau secara prosedur sih sama-sama donor darah sukarela ya, tetapi memang diperuntukkan pada orang yang kita kenal. Biasanya sih PMI tidak menggunakan prinsip demikian ya, dan biasanya kami akan menolak kalau misalkan ini darah saya untuk si pasien ini gitu. Itu bisa diberlakukan kalau PMI tidak punya stok gitu. Misalkan kita punya ibu kita butuh darah, kemudian anaknya ingin mendonorkan darahnya kepada ibunya dan PMI kebetulan tidak punya stok, dan itu dibolehkan. Tetapi selama PMI punya stok, setahu saya sih prinsip tersebut nggak bisa digunakan gitu. Tapi dia ada Oh, boleh. Iya. Pada saat itu stok darah di bank darahnya ada nggak Kak? Kalau itu saya kurang tahu. Nah, itu dia. Baik, setahu saya jika PMI tidak mempunyai stok darah yang dimaksud, itu diperbolehkan hal seperti itu. Tapi selama stok darahnya ada, kita tidak akan memberikan hal seperti itu, Kak. Oke, baik dok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya nih masuk. Terus selamat sore. Selamat sore. Kalau Kayak bisa- kenal ini. Waduh. Wah, ini mah kenal ini. Ngapain kamu di situ? langsung dipersilakan aja nggak sih ya dok ya? Iya, ini Silakan, ini Kak Raisan. iya Nisan, ini saya udah nganggap dia sebagai anak ya. Karena dia wajahnya bulat dan gede, saya manggil dia tuh wajah bulat. Kenapa kamu Nisan? Apa? Apa? Kalau saya mau donor seringan HB-nya tinggi mulu dok. Ah. Itu gimana tuh? Nah, itu dia. HB-nya tinggi terus. Ditolak gara-gara HB tinggi. Tingginya seberapa? 18. Waduh. 18,5. Nah, oke. Baik, tingginya kadar HB itu dia bisa merupakan suatu indikasi adanya suatu penyakit. Jadi harus hati-hati ya. Bisa gangguan ginjal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan memang HB-nya sering tinggi, kalau penyebab yang paling simpel itu karena kurang cairan.
ya, mungkin kurang minum, mungkin kebanyakan makan yang berlemak ya. Nah, itu HB jadi tinggi. Tetapi bisa juga menjadi indikasi suatu penyakit, contoh pada gangguan ginjal. Jadi kalau kamu sering tinggi, kamu sebaiknya cek fungsi ginjalmu. Ya, kalau saran saya gitu, ya. Oke, paham? Oke, siap dong. Oke, see you. Terima kasih. Ya. Baik, jadi karena pertanyaannya sudah terjawab semua, dari Kak Yose dan Ade juga sebelumnya sudah bertanya nih. Untuk sesi tanya jawab di termin terakhir ini kita cukupkan ya, Dok. Oke. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Dr. Hadiah Safriti Dewi, Dr. Dian yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga yang telah diberikan pada kita hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, pemberian piagam penghargaan secara simbolis untuk Dr. Dian karena telah menjadi pemateri kita pada hari ini. Jadi ini piagam penghargaan. Oh ya. Terima kasih. Semoga terima kasih dokter karena telah menjadi pemateri kita. Baik, terima kasih. Kita bersama. Baik dokter, selanjutnya akan bergabung bersama kita nih kakak alumni angkatan pertama dari kami, Kak Toyo. Iya. Karena Kak Toyo ini sudah mendonorkan darah 100 kali, Dok. Iya. Dipersilakan Kak Toyo. Ya. Boleh nih dari kakak dan teman-teman nanti bisa tanya Kak Toyo, bagaimana sih rasanya udah mendonor darah 100 kali? Hebat sekali, udah 100 kali. Hebat, ya silakan, silahkan. Mungkin di sini kan, jadi kita mikir. Saya tidak. Terima kasih. Ya. Baik, telah bergabung dengan kita Kak Toyo. Terima kasih. Halo Kak Toyo, Halo juga, salam kenal juga. Mohon bantuannya Kak, jadi saya ingin tanya-tanya nih Kak. Baik. Karena kan Kakak udah donor darah 100 kali nih. Umur manusia saja sepertinya itu sudah sangat tua sekali Kak. Kalau 100. Iya, Jadi iya. saya mau tanya nih Kak. Sebentar ya Kak. Saya mau tanya nih Kak. Jadi kapan pertama kali Kakak donor darah dan gimana perasaan Kakak saat itu? Apakah sempat takut atau gimana? Dan apa akhirnya yang membuat Kakak berani dan yakin untuk melakukan donor darah untuk pertama kalinya? Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Suatu kehormatan buat saya bisa ya sharing lah ya tentang menjadi pendonor lah. Padahal banyak teman-teman kami yang sudah lebih dulu daripada saya untuk mencapai angka 100. Ada yang kemarin baru aja dapat dari presiden di usia masih di bawah saya, tapi dia sudah lebih jauh daripada saya. Karena kebetulan dia menggunakan aparesis dokter ya, karena 2 minggu sekali ya, nah, seperti itu. Tapi oke, saya mulai dari saya awalnya sebenarnya dari tahun 2000 usia saya 17 tahun saya sudah mencoba mendonor, tapi tidak rutin ya dokter ya. Dan alhamdulillah mulai tahun 92 saya mencoba untuk menjadi pendonor aktif. Tapi waktu itu saya berbicara dengan salah seorang dokter teman saya di DKI Jakarta, di PMI DKI. Saya tanya sama dia dan dia bilang, "Yo, kalau cocok lu gemuk, kalau nggak cocok lu kurus." Ternyata saya mendapatkan yang gemuk ya. Ya, jadi dari situ, tapi sebenarnya tidak sekonyong-konyong langsung gemuk dokter, melalui proses ya. Jadi itu yang membuat saya untuk kenapa punya kekuatan untuk berdonor. Pada saat saya berdonor yang keempat dokter, kebetulan saya tidak tahu seperti apa, ternyata saya saat itu menjadi salah satu, ada ucapan ya di sebuah beberapa majalah saat itu, ucapan terima kasih kepada mahasiswa IKIP Jakarta karena saya sudah memberikan darahnya. Ternyata darah saya itu diberikan kepada salah seorang sutradara terkenal di Indonesia yang mungkin
dokter tahu yang membuat film G30 PKI. Oh iya. Alhamdulillah saat itu saya bisa mendonorkan buat dia, dan saat itu di gedung G di tempat kami itu ada yang bisa donor nggak, ada yang bisa donor nggak? Oke, saya nunjuk, saya bisa gitu ya. Kemudian saya pergi ke PMI terus mendonorkan. Ya biasa, mungkin ini perlu, tadi saya mendengar juga penjelasan dari dokter kenapa orang sempat menjual darah dan macam-macam, kurang. Ya saya bilang bukan menjual darah ya istilahnya, tapi memang kebutuhan untuk darah itu pengolahannya juga tinggi sehingga harus dilakukan proses. Nah ini yang mungkin harus diketahui juga oleh masyarakat, dan ini kita harusnya bersosialisasi tentang hal ini dokter, karena di masyarakat masih banyak yang awam tentang hal ini ya. Jadi sangkanya kita jual darah ya, gitu. Jadi mohon ini, dan alhamdulillah kalau ditanya sakit, ya saat itu memang sakit ya, karena kulit saya masih muda jadi kalau ditusuk masih sakit gitu. Tapi sekarang mungkin karena perkembangan usia dan macam-macam, sekarang sudah terjadi pengebalan di kulit ya, karena di kulit saya dua-duanya, tapi yang sebelah kiri ini saya fibrinnya agak lebih cepat dibanding sebelah kanan, sehingga nutupnya saya sebelah kiri lebih cepat daripada kanan. Mungkin itu Kak sebagai jawaban saya, sehingga kalau ditanya mulainya kapan, ya saya dari usia 17 tahun sudah menjadi pendonor seperti itu, cuman tidak aktif aja, dan mulai tahun 92 saya sudah mulai aktif seperti itu Kak. Tapi itu tidak hanya di Jakarta saja dokter. Saya kalau saya bertugas di seluruh Indonesia, sudah waktunya saya berdonor, saya langsung donor. Cuman memang sayangnya tidak ngeling ya ke antar UTD itu tidak ngeling, dan mungkin sebagai pengalaman karena saya pernah tinggal di luar negeri di mana saya mendonorkan juga di sana, dan sudah ada video yang saya berikan kepada DKI, tapi sayang tidak bisa, memang mungkin beda ya negaranya, sehingga bentuk pelayanannya juga beda, tapi minimal harusnya sudah bisa lah sekarang ini. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan dari salah seorang penanya, kenapa susah masyarakat untuk mendonor. Ya, nanti mungkin kita bisa ngobrolan lebih jauh terkait hal ini yang pernah saya lakukan pada saat saya tinggal di Jepang. Seperti itu Kak. Terima kasih. Nah, saya mau tanya lagi nih Kak, tadi kan Kakak bilang Kakak donor darah dari 17 tahun nih, udah muda sekali. Berarti itu dari persyaratan ya, kalau sesuai dengan persyaratan. Saya mau nanya nih Kak, Kakak kan udah donor darah sampai 100 kali ya? Nah, apa sih yang bikin Kakak terus ngedonor sampai 100 kali? Dan apa yang sudah Kakak dapatkan, dan bagaimana perasaan Kakak ketika sudah sampai 100 kali donor darah? Pertanyaannya merinding, bikin merinding. Stop aja. Boleh Kak dijawab? Oke, baik, terima kasih. Untuk terkait hal ini, sebenarnya motivasinya setelah saya bisa mendonorkan salah seorang sutradara terkenal itu, tidak menyurutkan saya untuk tidak berdonor lagi. Ternyata pada saat saya harus datang ke PMI dengan membuka kartu saya, jenis kartunya saja masyarakat sudah tahu bahwasanya itu adalah AB. Nah, sehingga mereka ternyata, Pak, tolong Pak, darahnya untuk saya. Tapi kebetulan saya selalu memberikan darah saya ini untuk anak-anak yang masih muda. Jadi kalau cuma ada 5 yang minta, saya tanya dulu untuk siapa. Tapi kalau ternyata ada di antara mereka yang lebih muda, saya akan pilih dia dok. Hanya punya keinginan memberikan harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Mungkin itu salah satu yang memotivasi saya untuk terus memberikan darah saya, bantuan saya. Apalagi darah saya AB agak sulit, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, dimanapun AB itu sulit, bukan hanya ada di Indonesia. Ya, sehingga saya memotivasi diri untuk terus berjuang bisa membantu, karena alhamdulillah dokter selama pandemi ini itu darah saya yang biasanya hanya sukarela, sekarang tidak, sudah ada yang meminta kayak gitu. Dan sampai sekarang ada yang namanya adik kita, dia usianya masih SMA kelas 1 dokter. Dia setiap
saat dia harus donor transfusi darah karena dia punya thalassemia. Jadi saya harus tolong dia. Jadi sampai jadi baik ya. Saya anggap kayak adik kayak gitu, namanya Ririn. Ya mudah-mudahan Ririn mendengar. Jadi itu terus kemudian kemarin seorang ibu yang harus bertransfusi karena dia bleeding sehingga dia memerlukan darah, dan saat itu yang siap saya kebetulan siap sehingga saya bisa memberikan, dan itu saat itu lagi pandemi dokter, sehingga saya waktu itu mendaftar di jam 3 siang dan baru dilayani jam 10 malam, tapi tidak menyurutkan niat saya untuk bisa menolong ibu tadi. Demikian gitu Kak. Jadi karena tadi ya Kak, permintaan dan juga rasa kemanusiaan. Iya. Dan yang mungkin lebih ditonjolkan lagi dok, bahwasanya kita ya selain kita bisa mencari pahala dengan kita mendonorkan darah, tapi yang jelas kita ada sirkulasi pembuatan darah baru kita di dalam tubuh, karena kebetulan saya dari anak olahraga, jadi memahami itu sehingga selalu terjadi pergantian darah baru, pembentukan darah baru terus seperti itu. Dan alhamdulillah kalau dibilang kemarin Pak Kris bilang dengan berdonor darah kita menjadi awet muda, mudah-mudahan saya awet muda. Maaf. Awet muda. Sudah pernah ketemu Pak Presiden? 100 kali. Kebetulan sebenarnya begini dok, saya tidak punya tujuan untuk hal-hal seperti itu dok. Saya niatnya lillahi ta'ala bisa menolong sesama, tapi ternyata itu ada efek dari itu semua ya, dari mulai pemberian penghargaan yang kelima, 25. Nah ke istananya belum dokter, karena tinggal menunggu panggilan saja. Oh, ini kebetulan untuk yang donor 100 kali nih, ini saya juga nih yang ngurus nih. Oh gitu, alhamdulillah dokter. Jadi, terima kasih. UDD ini seluruh Indonesia itu mengirimkan nama-nama siapa saja pendonor 100 kalinya. Nah itu nanti saya yang akan buatkan undangannya untuk datang ke istana. Tetapi semenjak pandemi ini memang ditiadakan ya, sudah 2 tahun, sudah 2 tahun gitu. Ya mudah-mudahan dengan sekarang udah ini udah turun mungkin bisa. Saya sudah 104 kali dokter. 104 kali. Iya. 104 kali. Ya, Kak. Jadi belum sempat ke sana ya Pak ya? Ketemu Presiden belum sempat. Belum. Oh iya. Ya nanti mulai lewat nanti dokter mungkin bisa. Habis nama yang diajukan. Iya, nggak apa-apa dokter. Karena saya itu kan hanya efek daripada saya mendonor. Ternyata ada penghargaan yang harus terima, ya saya terima aja. Tapi ya terus terang dok, di kita ini luar biasa, kita 100 kali bisa ketemu sama presiden. Saya di Jepang ada teman yang sudah 100 kali aja nggak bisa ketemu sama perdana menteri, kayak gitu kan, atau ketemu sama raja, enggak, dia tetap dia memberikan apresiasinya ke kita, memang luar biasa ya, gitu dok. Perasaan kakak gimana Kak ketika sudah donor darah 100 kali? Ya, nggak nyangka aja, bisa, betul. Sebanyak itu. Tapi memang gini dok, setelah 75 kemarin itu ketemu gubernur, ya waktu itu Basuki Cahayapurnama, saya bilang saya Bismillah punya target mencapai 100, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Targetnya 2021 sih, tapi alhamdulillah 2021 kemarin saya sudah mencapai ke 100, sehingga ya sudahlah, nanti kalau memang sudah waktunya saya akan dipanggil, kayak kemarin yang 75 juga dipanggil, kayak gitu. Kalau memang sudah waktunya saya terpanggil untuk memang mendapatkan penghargaan itu saya terima, tapi kalau tidak pun saya tidak melihat ke sana kok dok. Yang jelas mudah-mudahan masih diberi sehat, sehingga saya bisa memberikan bantuan walaupun hanya setetes darah tadi dok. Seperti itu Kak. Pertanyaan selanjutnya nih dok, kakak kan donor darah, atau kakak donor darah itu rutin atau pas mau aja? Terus Kak, kira-kira pernah nggak kakak sempat kepikiran untuk berhenti dulu atau stop dulu nggak donor darah? Kira-kira karena apa dan kenapa akhirnya ngelanjutin lagi? Oke. Tapi yang jelas pertanyaan yang pertama saya jawab nggak ada kepikiran itu. Pikirannya harus terus. Nggak kepikiran berhenti. Nggak ada kepikiran berhenti karena ternyata dengan itu saya bisa membantu dokter, dua orang ibu yang harus operasi payudaranya itu, saya harus
langsung ya darahnya karena memang saat itu dibutuhkan pada saat itu. Terus yang terakhir saya dapat membantu teman dosen di UNJ yang kena kanker serviks, tapi belum sempat diberikan darahnya, beliau sudah mendahului sehingga sudah meninggal. Nah, sehingga ya tidak apa-apa, saya pikir gitu, yang penting saya sudah punya niatan untuk membantu. Terus kalau ditanya pernah kepikiran untuk berhenti, enggak, tapi kemarin saya sempat terdeteksi oleh DKI itu darah saya entah kenapa, pokoknya saya tidak bisa berdonor dan saya harus dicek ulang selama setahun kayak gitu, tiap 3 bulan saya dicek dan akhirnya setelah cek yang ketiga ternyata saya dinyatakan negatif, ya saya baru bisa donor kembali. Seperti itu. Saya waktu itu nggak tahu apa, entah hepatitis nggak mungkin karena saya nggak punya, saya tapi nggak tahu, tapi ternyata terdeteksi saja darah saya tidak bisa untuk mendonor. Seperti itu. Itu pernah terjadi seperti itu. Pertanyaan terakhir juga. Tadi juga sempat dibahas kan sama Kak Toyo, jadi saya mau nanya nih, ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Baik. Jadi apa yang membuat sulit donor darah? Ini kan yang Kakak bahas tentang, karena ada yang bertanya karena sekarang itu kan sedang sulit, stigma masyarakat juga tadi ada tentang COVID kalau donor darah. Dan juga apa pesan Kakak untuk orang yang sedang atau belum donor darah? Oke, baik. Begini, yang jadi hambatan adalah, yang selama ini saya perhatikan adalah mereka takut dengan jarum suntik pertama. Kedua, dia takut darah. Yang ketiga, merasa sakit. Dia bilang begitu. Dan alhamdulillah saya sudah bisa mengajak beberapa orang teman saya, dan alhamdulillahnya yang tadinya takut untuk berdonor tapi sekarang jadi ketagihan berdonor. Seperti itu, Dok, ya. Dan alhamdulillah sudah bersama-sama dengan saya untuk menolong, ya. Jadi ada yang minta kita berikan, minta kita berikan. Seperti itu. Jadi itu satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya hanya minta ya nantinya bukan hanya kepada masyarakat, Dok, tapi juga kita sebagai insan petugas palang merah seperti itu, kalau boleh share waktu itu kalau di kita, kalau kita mau melakukan giat donor darah itu kan kita ada permintaan dari masyarakat ya, kita mau ngadain nih di wilayah kita, bisa nggak bantu? Oke. Tapi kalau waktu itu saya sudah memberikan saran, mungkin terschedule, karena kalau dulu waktu saya saya volunteer di Jepang, itu saya sebagai volunteer untuk kalau ada kegiatan donor darah saya memanggil orang-orang, ayo sini donorkan darah Anda, kayak begitu ya. Nah, tapi kalau di sini kan kita tidak ya, Dok ya. Jadi dia terjadwal setiap minggu itu, dia dari satu mall ke mall yang lain memanggil di sana. Ada tempat-tempat yang memang rame, stasiun kereta api ataupun apa, itu dia melaksanakan donor dari sana tanpa harus dipanggil. Sehingga itu bisa menjadi salah satu solusi. Terus kemudian kita bisa memberikan edukasi tentang donor darah ini kepada anak sekolah. Di sana itu anak sekolah yang sudah 17 tahun, dia tanpa harus didorong-dorong, yuk donor, enggak. Dia datang sendiri ke PMI untuk mendonorkan darahnya. Ya, ini yang perlu mungkin diberikan edukasi kepada mereka semua. Yang jelas sekarang ini saya juga tergabung di dalam Ikatan Donor Darah Sukarela yang dibentuk oleh teman saya yang namanya Kang Surya, di mana dia sebagai ketua umumnya, dan dia sudah mendirikan ini karena dia juga sudah 100 kali pada tahun 2017 lalu. Nah, kita bersama-sama untuk bisa memberikan ya edukasi lah kepada masyarakat terkait dengan donor darah ini. Demikian, Kak. Terima kasih banyak ya, sama-sama atas sharing sessionnya nih. Karena Terima kasih juga. 100 kali mendonor darah, keren sekali ya, Dokter. Hebat. Nanti saya cari sertifikatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Dian dan Kak Toyo yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu untuk kita semua. Baik, terima kasih juga. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada pemberian piagam penghargaan secara simbolis untuk Kak Toyo karena telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih.
Maaf ya Kak. Oke. Kita foto. Mama. Diterima. Ini kan. Oh, baik, diterima Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Dian dan Kak Taya yang telah bergabung bersama kita. Selanjutnya. Selanjutnya nih dari Kak dan juga teman-teman, ini kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Oh iya, mohon maaf nih Kak, sesi yang ditunggu-tunggu dokumentasi bersama. Baik. Jadi Kakak boleh Kak, jadi dokumentasinya untuk Dr. Dian dan Kak Toyo boleh menghadap ke kamera sebelah sini. Oke. Dan saya akan menghadap sebelah sini, dan bagi kakak dan juga teman-teman di rumah yang duduk. Oh, duduk aja. Jadi bagi kakak dan juga teman-teman yang di rumah yang belum mengaktifkan kameranya, yang belum mengaktifkan videonya, boleh diaktifkan dulu. Kita akan menunggu nih Dok untuk sesi dokumentasi bersama. Kapan lagi nih bisa foto bareng Kak Dr. Dian dan Kak Toyo nih. Ayo kakak yang belum di on cam, mari on cam bareng-bareng, kita akan foto bersama. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih kepada Dr. Dian dan Kak Toyo. Terima kasih kembali. Sudah bisa meninggalkan? Sudah. Sudah boleh ya, Mbak Mila? Baik, sudah bisa. Terima Oke, kasih terima banyak. kasih. Terima kasih. Iya. Kak Toyo. Baik. Semoga dapat berjumpa lagi. Oh iya, insya Allah. Terima kasih. Baik kakak dan teman-teman, kembali lagi bersama saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda door prize. Apa yang ditunggu-tunggu oleh kita semua tentunya. Jadi di pembagian door prize ini kita ada dua. Yang pertama itu peserta melalui spin. Jadi untuk door prize ini dari IOA Gold dan peserta kreatif dari e-wallet. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan media partner kita, yaitu ada PMI Kota Jakarta Timur, IOA Gold, IFRC, USAID, dan INES. Dan media partner kami juga ada Katami, Forel, FSKSR, Event Jakarta, dan Pick Air. Baik, panitia minta tolong untuk di-share spinnya. Jadi saya akan memulai spin untuk satu orang pemenang ya, yang beruntung. Saya hitung ketiga. 1, 2, 3. Boleh langsung di spin kakak-kakak panitia? Ayo, siapa nih yang akan beruntung mendapatkan IOA Gold? Wah, hanya satu orang pemenang saja ya, dan satu lagi akan diambil dari, wah sudah keluar. Kita punya pemenang Kak Widiana Suhandi. Bagi Kak Widiana Suhandi, apakah ada? Boleh on cam dan on mic kan? Untuk bergabung bersama kita untuk menerima hadiah dari IOA Gold. Baik, Kak Widiana ini selamat karena memenangkan door prize kita, yaitu logam mulia dari IOA Gold. Iya, terima kasih Kak. Baik Kak, selanjutnya nih Kak dan teman-teman, tadi kita ada satu door prize lagi, yaitu untuk peserta teraktif. Hadiahnya adalah e-wallet. Boleh kakak-kakak panitia, saya mau minta data namanya. Baik, jadi namanya sudah tersampaikan kepada saya. Jadi pemenang untuk door prize peserta teraktif kita dengan hadiah e-wallet, Kayose Rizal. Halo Kayose Rizal, boleh di on mic Kak? Apakah ada sepatah dua kata? Ya, terima kasih sebelumnya Kak untuk kesempatan dan apresiasinya Kak. Baik, terima kasih kembali Kak Yose, terima kasih sudah aktif.
Dan terima kasih juga kepada kakak dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih kepada kakak dan teman-teman sekalian yang telah bergabung bersama kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada PMI Jakarta Timur karena telah mensponsori kita dalam acara Dora Fest ini. Selanjutnya saya akan memasuki penutupan. Sebelum penutupan, kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa duluan. Berdoa selesai. Tidak terasa, waktu cepat berlalu sehingga kita telah tiba di penghujung acara. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar yang telah mengikuti acara webinar donor darah pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik kakak dan juga teman-teman yang ingin bertanya kepada Dr. Dian bisa melalui email atau nomor telepon yang telah saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dari saya selaku MC pamit undur diri. Ada pantun dari saya, indah bunganya di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.